Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1531 Wanita Tertua Kamar Dagang Silver Moon. Yue Qing. Lin Bai duduk bersila di dalam ruangan dan mulai menyembuhkan lukanya. Reaksi kuat dari tiga konsepsi artistik sebelumnya membuat Lin Bai meminum sepoci. Tepat ketika Lin Bai duduk bersila, terdengar ketukan kecil di pintu. Apakah itu saudara Fang Jin? Lin Bai menyeka darah dari sudut mulutnya, datang ke pintu, membuka pintu dan melihat dua sosok berdiri di luar. Salah satunya adalah kepala pelayan Zuo. Hanya saja butler Zuo Yi berdiri satu langkah di belakang, di depannya ada orang lain berpakaian putih, dengan temperamen acuh tak acuh, kerudung putih di wajahnya, dan matanya jernih dan bergerak. Walaupun kamu tidak bisa melihat wajah wanita ini, selama kamu melihat matanya, kamu akan tahu bahwa wanita ini sangatlah cantik di dunia. Butler Zuo Yi. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, lalu tersenyum, siapa gadis ini? Butler Zuo Yi terkekeh dan berkata, adik, jangan panik, gadis ini adalah wanita tertua di bulan perak kita kamar dagang. Wanita berbaju putih tersenyum tipis. Berkata, gadis kecil Yue Qing telah bertemu dengan Dong Fang Bai Shaojian dari Sekte Pedang Tongtian. Butler Zuo Yi mendengar kata-kata wanita berbaju putih, dan segera menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kamu adalah Sekte Pedang Tongtian. Pendekar pedang muda yang baru dipromosikan, Dong Fang Bai. Lin Bai melihat bahwa wanita berbaju putih telah mengenali identitasnya, dan segera tersenyum main-main di wajahnya. Dan terkekeh, saya tidak tahu bahwa wanita tertua dari kamar dagang bulan perak datang menemui saya. Ada apa? Yue Qing tersenyum dan berkata, apakah kita harus berdiri di depan pintu dan berbicara? Lin Bai tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa dia belum mengundang Yue Qing dan butler Zuo. Silakan masuk, kata Lin Bai sambil tersenyum. Segera, Yue Qing, seorang wanita berpakaian putih, dan butler Zuo, yang tampak bingung, masuk ke kamar Lin Bai. Meskipun butler Zuo Yi memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat ini, dia mungkin tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa master pedang muda yang agung dari Sekte Pedang Tongtian, sosok yang kuat di Tanah Lingnan, akan bersembunyi di sana. Perahu roh Silver Moon Merchant Guild. Yue Qing masuk ke kamar Lin Bai, langkah kupu-kupunya sedikit terbuka, setiap langkah yang diambilnya sangat elegan, dan setiap gerakan yang dia lakukan penuh dengan kesopanan. Dia berjalan ke meja kecil, berlutut dan duduk, punggungnya lurus dan anggun, matanya seperti air musim gugur, bebas dari kotoran, sopan santunnya murah hati, percakapannya anggun, dan dia memiliki hati yang murni, yang membuat orang mengira dia adalah peri yang turun dari bumi. Nona Yue Qing memang seorang pejuang dari persekutuan pedagang bulan perak. Setiap gerakannya, setiap kerutannya, dan setiap senyumannya menunjukkan sikap orang yang kuat. Lin Bai dengan santai duduk di hadapan Yue Qing dan terkekeh. Yue Qing berkata dengan tenang, saya takut. Anda telah berurusan dengan beberapa master tingkat penguasa di Tanah Lingnan sepanjang tahun. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan selalu dikritik. Mengapa saya tidak khawatir tentang Tuan Muda? Dong Fang begitu nyaman dan tidak terkendali. Bermain di dunia manusia. Yue Qing berbicara, kata-katanya sepertinya penuh dengan kesedihan yang tak berdaya. Lin Bai tersenyum tipis dan tetap diam. Mungkinkah ada bunga di wajahku? Lin Bai tertawa dan menatap butler Zuo. Butler Zuo Yi buru-buru menarik kembali matanya, mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong tenangkan Tuan Muda Pedang Oriental, tapi saya masih tidak yakin bahwa Anda sebenarnya adalah Tuan Muda Pedang dari Sekte Pedang Tongtian, yang baru-baru ini menjadi terkenal di Tanah Lingnan. Salah satu jenius yang jahat. Lin Bai terkekeh dan berkata, bagaimana Nona Yue Qing mengenaliku? Butler Zuo Yi juga sangat terkejut, bagaimana Yue Qing mengenali Lin Bai? Yue Qing berkata, saya telah melihat foto Anda membunuh 5 orang kuat di alam Yangshen di kota Dongsuang. Meskipun wajah Anda sangat buram, saya masih mengingat Anda. Pada saat yang sama, sebelum Anda menaiki perahu roh, saya merasa niat pedang Anda sangat kuat, dan setelah bertanya kepada Zuo Yi, saya mengetahui bahwa Anda mengalahkan Gao Rui hanya dengan 1 jari di kota Mangshan. Baru saja, saya perhatikan ada 3 konsepsi artistik di perahu roh. Jika ada sesuatu yang memancar, menurutku itu kamu. Di Tanah Lingnan ini, orang jenius yang dapat mengembangkan 3 jenis konsepsi artistik pada saat yang sama sangatlah langka. Dan tempat ini sangat dekat dengan dinasti surgawi. Selain Dong Fang Bai, apakah ada jenius lain di surga? Dinasti. Apakah ada orang kedua yang mempraktikkan konsep artistik aurora dan konsep artistik hujan lebat? Tanya Yue Qing kian-kian. Itu saja. Lin Bai saat ini yakin bahwa Yue Qing merasakan konsepsi artistik aurora dan konsepsi artistik hujan lebat, dan kemudian menebak asal-usul Lin Bai. Yue Qing memandang Zuo Yi dan berkata, pelayan, silakan keluar dulu. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Dong Fang Shaojian.
Butler Zuoyi menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, saya menunggu di luar pintu. Jika nona muda ada yang ingin kukatakan, segera hubungi aku. Itu saja. Yue Qing sedikit mengangguk. Setelah itu, Butler Zuo keluar dari kamar. Lin Bai memandang Yue Qing dalam diam. Setelah dia mengenali identitas Lin Bai, dia segera datang mencari Lin Bai. Lin Bai tahu bahwa wanita ini pasti punya tujuan. Sekarang setelah Zuoyi pergi, dia jelas memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Lin Bai. Meskipun gadis kecil itu bepergian sepanjang tahun, dia kurang beruntung. Meskipun dia telah lama mendengar bahwa 5 master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian semuanya termasuk yang terbaik, dia belum pernah melihat mereka sampai hari ini. Bertemu dengan Dongfang Shaojian. Saat kita bertemu, wanita kecil itu menyiapkan anggur, berharap bisa minum bersama Dongfang Shaojian. Saat dia berbicara, Yue Qing mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dan 2 gelas anggur dari tas penyimpanannya, mengisinya anggur dan menyerahkannya kepada Lin Bai 1 cangkir. Yue Qing, sebaliknya, menjepit jari gioknya dan melepaskan cadar dari wajahnya. Kerudung putihnya terlepas, membuat Lin Bai bisa melihat wajah Yue Qing yang menakjubkan, gelap seperti bulan sabit, hidung mancung, bibir merah dan gigi putih, mata musim gugur, kulit krem, kulit putih dan kecantikan, terutama aura acuh tak acuhnya. Menambahkan 3 poin keindahan yang menakjubkan, sungguh indah. Lin Bai mengangkat gelas anggur sambil tersenyum dan berkata sambil terkekeh, saya khawatir di negeri Lingnan ini, hanya ada segelintir orang yang bisa melihat wajah wanita tertua dari kamar bulan perak. Perdagangan. Lin Bai mengangkat gelas anggur tetapi tidak meminumnya. Turun, tapi dia berkata dengan lembut dan main-main. Melihat Lin Bai tidak meminum segelas anggur, Yue Qing tidak meminum gelas anggur yang diambilnya. Saat mendiskusikan bisnis, apakah Anda boleh minum segelas anggur pertama sangatlah penting. Sekarang Lin Bai tidak minum, Yue Qing tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan aku khawatir itu tidak mudah untuk dibicarakan. Lin Bai terkekeh dan berkata, Nona Yue Qing, Anda mengambil anggurnya, menuangkan anggurnya sendiri, dan melepas kerudungnya. Anda berusaha keras. Katakan saja apa yang ingin Anda lakukan. Saya tidak serakah. Wanita cantik, tidak ada hubungannya denganku apakah kamu melepas cadar ini atau tidak. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Tuan Dongfang Shaojian sangat cepat berbicara, sehingga gadis kecil itu tidak akan bertele-tele. Yue Qing meletakkan gelas anggur dan berkata dengan tenang. Baru saja saya merasa ada 3 jenis konsepsi artistik yang bersaing satu sama lain di kamar Anda. Sepertinya ada yang tidak beres dalam kultivasi Anda. Tanya Yue Qing. Lin Bai terkekeh dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Yue Qing tertegun, matanya yang indah bersinar diam-diam, berpikir bahwa Dongfang Bai memang bukan karakter yang sederhana. Ini memang tidak ada hubungannya denganku, tapi ini adalah buku pengalaman yang ditinggalkan oleh seorang kultivator pedang senior. Gadis kecil itu tidak berlatih ilmu pedang, jadi tidak ada gunanya. Aku ingin memberikannya kepada Master Oriental Shaojian. Dia berbicara. Yue Qing mengambil gambar dari tas penyimpanan. Dia mengeluarkan sebuah buku kuno yang sudah menguning dan meletakkannya di atas meja. Lin Bai melirik buku kuno ini dengan penuh minat, tapi matanya tidak banyak berfluktuasi. Yue Qing kemudian menambahkan, ini adalah pengalaman yang ditinggalkan oleh seorang kultivator pedang di keluarga Dewa Pedang yang akan mencapai tingkat Dewa Pedang. Keluarga Dewa Pedang. Tingkat Dewa Pedang. Lin Bai mendengar kata-kata ini, matanya berbinar segera berdiri, dan ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Bab 1532 pedang itu disebut. Su Xian. Lin Bai melihat buku-buku kuno di atas meja dan matanya berkilat tajam. Yue Qing berkata dengan tenang, keluarga Dewa Pedang adalah eksistensi yang hampir bisa berdiri bahu-membahu dengan kerajaan suci pusat di benua kuno. Itu benar-benar kekuatan super. Setiap prajurit yang bisa memasuki keluarga Dewa Pedang sungguh luar biasa dan suci. Pembudidaya pedang. Dan dalam keluarga Dewa Pedang, di antara banyak pembudidaya pedang yang telah mencapai tingkat orang suci yang luar biasa, prajurit yang telah memenangkan gelar Dewa Pedang dapat dikatakan sebagai pembudidaya pedang nomor 1 di Tanah Lingnan. Dan pengalaman yang saya dapatkan adalah sebuah fragmen, yang mencatat wawasan seorang kultivator pedang di tingkat Dewa Pedang Semu ketika dia menerobos kemacetan konsepsi artistiknya. Gadis kecil itu telah bakat yang dangkal, dan dia telah bekerja keras untuk mewujudkannya selama bertahun-tahun. Saya tidak dapat memulainya, tetapi saya akhirnya bertemu Dongfang Shaojianzun hari ini, dan saya harus ditakdirkan untuk memiliki hubungan dengan Shaojianzun. Yue Qing mendorong buku kuno itu di depan Lin Bai. Lin Bai menatap buku kuno di atas meja dan berkata dengan ringan, Nona Yue Qing, tahukah Anda betapa berharganya hadiah yang Anda bawa ini? Pengalaman. Pelatihan prajurit tingkat Dewa Pedang Semu, ini bahkan jika itu ditempatkan di Dongzu, itu masih akan menjadi harta karun yang akan diperebutkan oleh ribuan pembudidaya pedang untuk mendapatkannya.
Lin Bai berkata dengan ringan. Yue King terkekeh. Dia sudah melihat bahwa Lin Bai tertarik pada sesuatu, jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Dongfang Shaojian, kamu dapat membukanya dan melihatnya sebelum mengambil keputusan. Lin Bai ragu-ragu sejenak, lalu segera mengambil buku kuno itu. Bacalah dengan cermat. Pengalaman budidaya pedang ini mencatat secara rinci bagaimana seorang pembudidaya pedang yang kuat mencapai hambatan ketika memahami konsepsi artistik, bagaimana ia memahami dunia dan bagaimana ia menerobos dunia. Lin Baizi membaca buku kuno dengan cermat, sementara Yue King duduk diam di hadapan Lin Bai tanpa mengeluarkan suara apapun, karena takut mengganggu Lin Bai. Dari pengalaman ini, Lin Bai melihat sekilas dan merasa mendapat banyak manfaat, bahkan memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dunia. Ketika dia melihat akhir cerita, Lin Bai melihat sebuah kalimat. Kalimat ini adalah wawasan yang ditinggalkan oleh kultivator pedang yang kuat ini setelah ia bekerja keras untuk menerobos ranah konsepsi artistik. Jika pedang mengendalikan hati, ia terikat oleh langit dan bumi. Jika hati mengendalikan pedang, maka semuanya terikat pada pedang. Ketika Lin Bai melihat kalimat terakhir, dia tiba-tiba mengerti, dan segala macam keraguan di hatinya tiba-tiba menghilang pada saat ini. Patah, matanya dipenuhi ekstasi. Begitukah? Lin Bai akhirnya menemukan cara untuk mengintegrasikan kekuatan sempurna dari tiga konsepsi artistik. Dia harus menggunakan hatinya untuk mengendalikan pedang, bukan pedang untuk mengendalikan hatinya. Jika Lin Bai menyadari sesuatu, dia segera mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan. Menurut apa yang dia pikirkan, tiga konsepsi artistik berkumpul di pedang iblis lagi. Pada saat ini, kekuatan konsepsi artistik pada pedang iblis berlanjut meningkatkan. Ketika ketiga konsepsi artistik tersebut mengerahkan kekuatannya yang sempurna, pada saat ini ketiga konsepsi artistik tersebut tidak saling bertarung, melainkan mengandalkan apa yang ada dalam pikiran Lin Bai untuk bekerja sama secara tertib. Pada saat ini, kondisi pikiran Lin Bai mengalami transformasi. Hatinya sepertinya telah berubah menjadi pedang. Dan ketika hatinya berubah menjadi pedang, kekuatan tiga konsepsi artistik Aurora, hujan lebat, dan pembunuhan benar-benar menyatu satu sama lain pada pedang iblis Lin Bai, mengembun menjadi kekuatan yang mengerikan. Berkumpul menjadi kekuatan baru. Dan tidak ada penolakan atau reaksi balik, itu wajar saja. Pada saat ini, Lin Bai merasa bahwa dia hanya perlu menebas dengan satu pedang, dan kekuatan pada pedangnya dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Yue King duduk tegak, ketika dia melihat kekuatan terkondensasi pada pedang iblis Lin Bai, matanya sangat terkejut, dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya yang cantik. Kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar membuatku merasa sedikit takut, seolah pedang ini bisa dengan mudah membunuhku. Kata Yue King dengan sedikit keterkejutan di dalam hatinya. Yue King sendiri adalah seorang pejuang di alam yang Sen tingkat kedua. Kekuatannya secara alami sebanding dengan Duo Yi, dan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, kekuatan pedang Lin Bai justru membuatnya merasa takut. Bisa dibayangkan bahwa pedang ini betapa kuatnya itu. Hahaha. Lin Bai tersenyum gembira, melompat keluar jendela dengan perahu roh, dan bergegas menuju pegunungan di luar perahu roh. Bulan cerah dan menghilang. Saat ini, perahu roh sedang berlayar di pegunungan tak berpenghuni, dengan bulan cerah bersinar di langit di luar. Lin Bai terbang keluar dari perahu roh untuk waktu yang lama dan sampai di sebuah gunung besar. Yue King kemudian muncul di belakang Lin Bai. Potong. Wajah Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia menebas pedang yang memadatkan tiga tingkat konsepsi artistik di tangannya. Saya melihat cahaya pedang yang menembus langit dan bumi, menderu melintasi gunung dan sungai, menderu ke langit, mengoyak langit dan bumi dan membunuh. Cahaya pedang ini panjangnya sekitar 100 kaki, dan cahayanya menyilaukan, mengandung kekuatan penghancur yang dapat membunuh semua dewa di dunia. Begitu pedangnya jatuh, cahaya pedang Baizhang dengan mudah menghancurkan gunung di depannya menjadi berkeping-keping. Namun, kekuatannya tidak melemah, dan setelah menghancurkan gunung itu, ia bergerak maju dengan gila dan membunuhnya. Satu pedang menyapu ribuan mil. Dalam jarak 10.000 mil, tempat di mana cahaya pedang lewat menjadi berantakan, dan bekas pedang sedalam ratusan meter retak di tanah. Ada niat pedang yang menyesakkan yang keluar dari tanda pedang itu. Bertahun-tahun kemudian, seorang pejuang datang ke sini dan secara tidak sengaja menemukan tanda pedang yang panjangnya sekitar 10.000 mil ini. Dia tertarik dengan niat pedang yang terkandung di dalamnya. Dia belajar keras dalam waktu yang lama dan akhirnya mendirikan sekte di sini. Tentu saja, ini semua terjadi bertahun-tahun kemudian. Pedang ini mengejutkan langit, dan bahkan lebih mengejutkan lagi Yue King. Hahaha, selesai. Lin Bai melihat bahwa kekuatan membunuh dari pedang ini telah jauh melebihi pedang 10 langkah, dan teknik pedang menelan matahari, dan bahkan melebihi pedang tertinggi. Kekuatan sempurna dari tiga tingkat konsepsi artistik, digabungkan bersama, kekuatan pedang ini cukup untuk menjadi luar biasa.
Lin Bai berkata dengan ekspresi gembira, sekarang kekuatan dari 3 tingkat konsepsi artistik digabungkan, itu sudah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Lalu jika 4 level digabungkan, bagaimana dengan konsepsi artistik yang berat? Akankah kekuatannya meningkat secara dramatis? Lin Bai tidak bisa menahan ekspektasi penuh terhadap pedang ini. Bang bang bang. Saat Lin Bai sedang bersenang-senang, suara tepuk tangan terdengar dari belakang. Pada saat ini, Lin Bai menoleh ke belakang dan menyadari bahwa Yue Qing telah ikut bersamanya. Yue Qing bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, tidak heran jika dia adalah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, salah satu dari 9 jenius jahat di Lingnan. Saya memiliki pemahaman yang mendalam setelah melihat pengalaman seorang kultivator pedang yang kuat. Gadis kecil ini benar-benar di luar jangkauannya. Yue Qing berkata dengan tulus. Dia memang iri dengan bakat Lin Bai dalam ilmu pedang. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia mendapatkan pengalaman sebagai pendekar pedang senior. Dia memberitahu Lin Bai bahwa dia tidak berlatih ilmu pedang, tetapi sebenarnya Yue Qing adalah seorang pendekar pedang, hanya untuk membuat Lin Bai bersedia menerima pendekar pedang itu. Pengalaman dari membina orang kuat, jadi dia berbohong kepada Lin Bai dan mengatakan bahwa dia tidak berlatih ilmu pedang. Yue Qing telah memperoleh buku ini selama lebih dari 10 tahun, dan telah mempelajari rahasianya siang dan malam. Bukannya dia tidak memiliki wawasan, tetapi wawasannya sangat sedikit, jauh lebih sedikit daripada apa yang diperoleh Lin Bai. Jika Lin Bai tahu bahwa Yue Qing adalah seorang kultivator pedang, dia akan menyesali bahwa Yue Qing memiliki pikiran seperti rubah. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak akan menerima apa yang disukai orang lain. Jika Lin Bai tahu bahwa Yue Qing juga seorang kultivator pedang, maka Lin Bai tidak akan pernah menerima buku tentang pengalaman seorang kultivator pedang yang kuat ini. Terima kasih Nona Yue Qing. Anda adalah penolong sejati di saat dibutuhkan. Lin Bai terkekeh dan berkata, karena saya mendapat manfaat dari pengalaman kultivator pedang senior itu setara dengan saya menerima hadiah ini. Yue Qing, gadis itu bisa memberiku hadiah yang begitu berharga. Mungkinkah dia mendambakan kecantikanku? Apakah kamu ingin menyenangkanku? Setelah memahami pedang ini, Lin Bai sangat gembira, jadi dia berkata kepada Yue Qing sambil tersenyum. Yue Qing berkata sambil tersenyum, Dongfang Sao Jianzun adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, dan gadis kecil itu tentu saja mengaguminya. Namun, gadis kecil itu memang memiliki sesuatu untuk diminta, tapi ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali ke perahu roh dan bicara secara detail. Oke, Lin Bai mengangguk dan tersenyum. Omong-omong, Tuan Pendekar Muda Dongfang, pedang yang baru saja Anda gunakan sangat kuat sehingga sangat kuat. Bisakah Anda memberitahu gadis kecil itu apakah ini ilmu pedang dari Sekte Pedang Tongtian Anda? Siapa nama Anda? Bisakah Anda mengungkapkannya? Yue Qing pada saat ini, saya sedikit ingin tahu tentang jenis ilmu pedang apa yang baru saja datang dari serangan pedang Lin Bai. Lin Bai tertegun dan berkata sambil tersenyum, pedang itu disebut Su Xian. Mengenai apakah itu ilmu pedang dari Sekte Pedang Tongtian, maaf, saya tidak bisa mengungkapkannya. Lin Bai tersenyum ringan. Karena tidak nyaman bagi Tuan Dongfang Sao Jian untuk mengungkapkannya, ayo menyerah dan kembali ke perahu roh. Yue Qing tidak memikirkan masalah ini lagi dan berkata sambil tertawa. Bab 1533 Tiga Pedang Qi. Lin Bai dan Yue Qing meninggalkan Gunung Tandus dan perlahan kembali ke perahu roh. Pada saat ini, Lin Bai merasa bahagia dan tersenyum di dalam hatinya, ayah, ciptakan ilmu pedangmu sendiri dan beri nama pembunuhan naga. Apa bagusnya membunuh naga? Aku ingin membunuh yang abadi. Lin Bai berkata dalam hatinya, hati tertawa bahagia. Lin Duo membunuh naga itu, Lin Bai membunuh yang abadi. Tidak ada keraguan bahwa Lin Bai memilih nama ini dengan tujuan untuk melampaui Lin Duo. Dalam perjalanannya, Lin Bai telah mendengar rumor tentang Lin Duo sejak kota Lingqi, termasuk hancurnya Sekte Lima Racun di Lingdong, ilmu pedang pembunuh naga di Lingnan, dan bahkan legenda Lin Duo masih beredar di Dongsu. Seperti kata pepatah, generasi yang satu lebih baik dari yang lain, dan satu generasi secara alami lebih baik dari generasi lainnya. Lin Duo sangat kuat, dan Lin Bai tidak jauh di belakang. Lin Bai masih berpikir bahwa setelah menemukan Lin Duo di masa depan, dia akan memamerkan Su Xian, ciptaannya sendiri di depan ayahnya. Kembali ke perahu roh, Lin Bai dan Yue Qing duduk berhadapan lagi, dengan buku kuno masih di atas meja. Tolong minta guru Dongfang Sao Jian untuk menerima buku kuno ini. Yue Qing memberikan buku kuno itu lagi kepada Lin Bai. Lin Bai tersenyum saat ini dan berkata, saya dapat menerima buku-buku kuno, tetapi saya ingin mendengar apa yang diinginkan oleh wanita tertua dari Kamar Dagang Bulan Perak, salah satu dari 8 kamar dagang utama di kota Haiji, untuk saya lakukan. Yue Qing berkata, apa yang saya minta pada Master Pedang Sao sebenarnya tidak sulit. Saya hanya membutuhkan Master Pedang Sao untuk mengambil tindakan untuk saya 3 kali bila diperlukan.
Saya akan mengambil tindakan untuk Anda 3 kali. Lin Bai tertegun dan terkekeh, kamu tetapi dengan budidaya alam yang Sen tingkat kedua, jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah, aku mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Yue King tersenyum dan berkata, ambil pedang dari Tuan Pedang Muda barusan, cukup untuk membunuh. Saya telah mencapai tingkat kedua dari alam Dewa Matahari Pembunuh. Hal-hal yang tidak dapat saya selesaikan mungkin akan menjadi hal yang mudah di mata Tuan Shao Jian. Mata Lin Bai menjadi gelap dan dia mulai berpikir dalam hatinya. Melihat keraguan Lin Bai, Yue King berkata, yakinlah, Tuan Dongfang Shao Jian, gadis kecil itu meminta Tuan Shao Jian untuk mengambil tindakan 3 kali. 3 kali ini pasti tidak akan membiarkan Tuan Shao Jian membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan Tuan Shao Jian juga tidak akan melawan. Hatinya, dia tidak akan dengan sengaja mempermalukan Tuan Muda Pedang, misalnya meminta Tuan Muda Pedang untuk membunuh monster tua di alam hidup dan mati. Jika Tuan Muda Pedang benar-benar ingin mengambil tindakan, dan Tuan Muda Master Pedang merasa bahwa ini bertentangan dengan niatnya yang sebenarnya, dia dapat melakukannya saat itu juga. Jika kamu menolak, gadis kecil itu pasti tidak akan mempermalukan Tuan Pedang Muda. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, sekarang aku bahkan telah mengambil dan membaca buku-buku kuno, dan saya mendapat manfaat darinya, dan kondisi yang ditawarkan oleh Nona Yue Qing tampaknya tidak dikompromikan. Alasan penolakan saya, sepertinya saya harus setuju dengan Nona Yue Qing. Yue Qing terkekeh, dan berkata, apakah Tuan Pedang Muda menganggap segelas anggur di meja kita layak untuk diminum? Lin Bai menundukkan kepalanya. Lin Bai mengambil gelas anggur dan terkekeh, kelihatannya seperti anggur yang enak pada pandangan pertama. Jika kamu tidak meminumnya, itu akan sia-sia. Yue Qing juga mengambil gelas anggur, mendentingkannya dengan Lin Bai dan meminumnya. Itu dalam satu tegukan. Kemudian, dengan pemikiran di benak Lin Bai, 3 energi pedang hitam terkondensasi dari tangan Lin Bai dan menyerahkannya kepada Yue Qing. Karena aku telah berjanji pada Nona Yue Qing, tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku. Ketiga energi pedang ini adalah energi pedang takdirku. Setiap energi pedang dapat dengan mudah merobek celah di lingkaran sihir manapun di dunia. Sekarang aku memberikannya kepada Nona Yue Qing. 3 energi pedang berarti 3 tembakan. Jika Nona Yue Qing membutuhkanku untuk mengambil tindakan, keluarkan energi pedang dan kembalikan padaku. Jika masalah Nona Yue Qing seperti yang kamu katakan, jangan biarkan aku membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, jangan menentang niatku yang sebenarnya, jangan memaksa orang lain melakukan apapun, itu terserah padaku, aku bisa membantumu dalam lingkup kekuatan Dongfang Bai. Ketiga aura pedang ini jelas merupakan aura pedang yang dipadatkan dengan metode rahasia, menelan jiwa pedang. Melanggar yang terlarang. Saat ini Lin Bai berbohong bahwa itu adalah energi pedang kelahirannya, namun nyatanya Lin Bai tidak salah. Energi pedang terlarang ini memang energi pedang kelahiran Lin Bai. Wajah Yue Qing dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menerima 3 energi pedang dan berkata dengan tulus, Nona kecil. Saya sangat berterima kasih. Ada satu hal lagi yang saya perlukan untuk merepotkan Tuan Pedang Muda. Kata Yue Qing. Lin Bai terkekeh dan berkata, apa yang terjadi? Yue Qing berkata, bisakah kamu meminta Guru Shao Jian menyembunyikan identitasnya dan berusaha agar tidak dikenali oleh orang lain? Lin Bai terkekeh dan berkata, mengapa ini? Yue Qing berkata, karena aku ingin memberikan kejutan pada lawanku. Bukankah anggur yang enak dan makanan enak disajikan pada jamuan makan di akhir? Bukankah pria kuat sejati selalu hadir di akhir? Lin Bai mengangguk sedikit. Yi tersenyum, oke, awalnya saya tidak pernah berpikir untuk pergi ke kota Haiji sebagai master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Seperti yang Anda tahu, identitas ini terlalu mencolok. Di masa depan, Nona Yue Qing bisa menelepon saya saja, Dongfang. Dongfang, Yue Qing sedikit mengangguk. Setelah Yue Qing dan Lin Bai menyelesaikan diskusi mereka, dia berdiri dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahat Tuan Pedang Shao. Tuan Pedang Shao, mohon bersabar. Kita masih punya 10 hari untuk melakukan perjalanan ke Haiji Kota. Kata Yue Qing sambil tersenyum. Lin Bai mengirim Yue Qing ke pintu. Setelah membuka pintu, dia melihat Butler Zuo berdiri dengan hormat di depan pintu, menunggu. Tuan Shao Jian, tetap di sini, Yue Qing terkekeh. Lakukan pelan-pelan. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Lin Bai terkekeh. Ketika Butler Zuoyi melihat Yue Qing pergi, dia memberi hormat pada Lin Bai dengan tangan di tangannya dan kemudian segera pergi. Kembali ke lantai 3, Yue Qing duduk di kamar. Zuo masuk dengan hormat dan bertanya dengan suara rendah, Nona, apakah masalahnya sudah diselesaikan? Apakah Dongfang Bai bersedia membantu? Yue Qing berkata, dia sudah setuju. Zuo berkata dengan gembira, bagus sekali. Sekarang, dengan bantuan Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, kita dapat mencapai hal-hal besar saat kita kembali ke kota Haiji kali ini.
Orang-orang tua dari kamar dagang Silver Moon dan penjahat dari kamar dagang Wolfpack pasti akan menjadi sengsara. Ya, Yue King merespons dengan tatapan galak. Dengan bantuan Lin Bai, dia merasa lebih percaya diri. Kepala pelayan Zuo Yi tersenyum penuh semangat dan berkata, awalnya, kami tinggal di dinasti Litian selama lebih dari 10 hari, dan wanita tertua ingin meminta bantuan guru Qisuan, Tuan Pedang Muda. Tetapi Tuan Qisuan, Pedang Muda Tuan, terlalu kasar. Dia sebenarnya meminta wanita tertua untuk menjadi selirnya dengan menyebutkan namanya sebelum dia bersedia mengambil tindakan. Baru saja menjadi terkenal di Lingnan, benar-benar datang ke rumah kami. Sungguh kejutan yang tidak terduga, kata butler Zuo Yi. Jika Lin Bai mendengar kata-kata tersebut pasti dia akan terkejut, ternyata kamar dagang bulan perak sengaja datang ke dinasti Litian. Yue King juga pergi ke sekte pedang Tongtian dan ingin meminta bantuan Qisuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa permintaan Qisuan terlalu berlebihan. Yue King secara alami tidak mau menjadikan Yue King sebagai selirnya, jadi dia segera pergi. Berjalan. Namun siapa sangka Yue King akan menemui Dong Fang Bai di tengah jalan. Ini adalah kesalahan, sungguh tidak disengaja. Kepala pelayan Zuo Yi berkata, hanya saja. Nona, budidaya Tuan Pedang Muda ini berada di alam Yin Sein tingkat 9. Bisakah dia membantu kita? Ketika Yue King mendengar ini, matanya yang indah bersinar, dan dia tidak tidak mau mengingat-ingatannya. Ketika Lin Bai menggunakan pedang di Gunung Tandus, senyum gembira muncul di sudut mulutnya, jangan khawatir, kekuatan Tuan Pedang Muda ini mungkin tidak jauh berbeda dengan Qisuan. Zhu Yi, kamu bisa melakukannya. Kirim pesan ke para prajurit kamar dagang bulan perak di dinasti Litian dan minta mereka pergi ke dinasti Litian untuk memeriksa apakah ada buku ilmu pedang berjudul Susian. Setelah kamu mengetahuinya, segera laporkan kepadaku, kata Yue King dengan tenang. Ya, Nona, saya akan mengurusnya sekarang, butler Zuo Yi mengangguk dengan cepat. Zuo Yi meninggalkan lantai 3. Yue King duduk di kamar, menarik napas dalam-dalam, matanya yang indah berangsur-angsur menjadi kejam, dan bibir merahnya berkata dengan lembut, Paman kedua, aku kembali, dan posisi Presiden Kamar Dagang Silver Moon tidak akan pernah ada lagi. Giliranmu. Juga, aku akan menyelesaikan dendam terhadap ayahku bersamamu. Bab 1534 Rahasia Kamar Dagang Silver Moon. Setelah Lin Bai mengucapkan selamat tinggal pada Yue King, dia menghabiskan 5 hari lagi di kamarnya. Selama 5 hari ini, Lin Bai terus menyempurnakan Susian miliknya. Setelah 5 hari kesempurnaan, pedang Susian mencapai beberapa keberhasilan, dan Lin Bai mampu mengendalikannya dengan mudah. Ilmu pedang ciptaan sendiri ini akan menjadi pembunuh besar di tanganku. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Lin Bai secara khusus mengenali kekuatan Susian, yang bahkan melampaui kekuatan pedang 10 langkah, teknik pedang menelan matahari, dan pedang tertinggi. Saat ini, ada ketukan lagi di pintu Lin Bai. Lin Bai berjalan mendekat dan membuka pintu dan melihat Fang Jin dan prajurit lainnya berdiri di luar. Saudara Fang Jin, masuk dan duduk, Lin Bai mengajak sambil tersenyum. Hei, Saudara Dong Fang, kamu telah mengasingkan diri di kamarmu selama lebih dari sebulan. Aku takut kamu akan kelelahan, jadi aku datang ke sini untuk menemuimu. Fang Jin masuk dan berkata sambil tersenyum. Saudara Dong Fang, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Luao. Fang Jin menunjuk ke arah prajurit di sampingnya dan berkata. Prajurit bernama Luao segera mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Dong Fang, kamu mengalahkan Gao Rui dengan 1 jari hari itu. Sungguh mengasyikkan. Aku sudah lama ingin datang dan bertemu denganmu, tapi kudengar dari Fang Jin bahwa kamu telah mundur. Tidak mudah diganggu. Saudara Luao. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Ketika mereka berada di kota Mangshan hari itu, Gao Rui pernah berkata bahwa murid-murid Sekte Pedang Zenwu jauh lebih unggul daripada Sekte Pedang Tongtian, tetapi Luao langsung membalas, mengatakan bahwa Gao Rui hanya tahu cara berbicara dan memiliki kemampuan. Kemampuan untuk pergi ke Sekte Pedang Tongtian untuk mengatakan ini. Lin Bai memiliki kesan yang baik terhadap Luao. Lin Bai meminta Luao dan Fang Jin duduk. Fang Jin berkata, masih ada beberapa hari untuk mencapai kota Haiji. Untungnya, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Lin Bai berkata, saya kira tidak ada harta yang bisa direbut oleh orang-orang yang putus asa ini. Luao berkata, hei, Saudara Dong Fang, kamu benar. Benar-benar tidak ada sesuatu yang baik di perahu spiritual kita. Satu-satunya hal yang baik mungkin adalah wanita di lantai 3. Luao tampak curiga. Tersenyum. Lin Bai tahu betul bahwa wanita di lantai 3 adalah Yue King. Fang Jin tersenyum dan berkata, Luao, kamu sepertinya tahu identitas wanita di lantai 3. Luao mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu tidak mengenalnya? Wanita tertua dari perak kamar dagang bulan. Yue King. Putra terlantar yang hampir diusir dari kamar dagang bulan perak saat itu.
kata Luao. Lin Bai tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Luao, apa yang terjadi? Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentangnya? Fang Jin juga tampak penasaran. Sepertinya kalian berdua tidak tahu. Hehe, oke, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Luao berkata sambil tersenyum, ini harus dimulai dengan kamar dagang perak bulan. Kamar dagang bulan perak. Kamar dagang juga merupakan salah satu dari 8 kamar dagang terbesar di Lingnan. Salah satu kamar dagang yang terkenal reputasinya. Meski kalah dengan kamar dagang raksasa seperti Menara Tianbao, namun masih tergolong terkenal di negeri itu. Lingnan. Kamar dagang bulan perak membagi tanah Lingnan menjadi 4 bagian dan mendirikan 4 cabang. Masing-masing satu di Tenggara, Barat Laut, dan kantor pusat di kota Haiji, total ada 5 cabang. Sekitar 5 tahun yang lalu, kamar dagang Silver Moon menjadi semakin makmur, dan bisnisnya secara bertahap menekan 7 kamar dagang utama lainnya. Pada saat itu, seseorang di kamar dagang Silver Moon mengusulkan pernikahan dengan kamar dagang Wolfpack. Itu berarti menikahkan wanita tertua kamar dagang Silver Moon dengan putra tertua kamar dagang Wolfpack. 2 kamar dagang utama akan bersatu dan mencaplok beberapa kamar dagang lainnya terlebih dahulu. Kamar dagang Silver Moon perdagangan akan hampir semua pejabat senior kamar dagang Silver Moon setuju. Tetapi wanita tertua dari kamar dagang Silver Moon tidak mau. Ada pertengkaran besar selama pertemuan senior kamar dagang Silver Moon. Pada saat itu, Presiden Kamar Dagang Perak juga merupakan wanita tertua Yue Qing. Ayahnya terinfeksi racun yang sangat beracun dan mengalami depresi serta terbaring di tempat tidur sepanjang tahun. Meskipun ia memiliki gelar Presiden Perak Kamar Dagang Bulan, dia sebenarnya hanya ada dalam nama saja. Kamar Dagang Bulan Perak pada dasarnya menggunakan nama Presiden Kamar Dagang Bulan Perak. Saudaraku, Wakil Presiden Kamar Dagang Bulan Perak, Yue Zheng yang membuat keputusan. Yue Zheng dan Presiden Kamar Dagang Silver Moon adalah teman dekat. Pada awalnya, Yue Zheng berterima kasih atas kebaikan Presiden Kamar Dagang Silver Moon, jadi dia mengubah nama belakangnya pada Yue. Sejak saat itu, Yue Qing menyebut Yue Zheng sebagai paman keduanya. Dan orang yang mengusulkan aliansi pernikahan dengan Kamar Dagang Wolfpack juga adalah paman kedua Yue Qing, Yue Zheng. Lu sombong berkata dengan arogan. Lin Bai dan Fang Jin juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena Lin Bai setuju untuk membantu Yue Qing, dia tentu ingin tahu lebih banyak tentang Kamar Dagang Silver Moon. Luao berkata, pada saat itu, masalah ini pada dasarnya adalah hal yang terkenal di kota Haiji. Namun, karena tentangan kuat Yue Qing, tidak ada bantuan selain tekanan dari manajemen senior Kamar Dagang Silver Moon. Di sini saya ingin berbicara tentang manajemen senior Kamar Dagang Silver Moon. Para pemimpin senior Kamar Dagang Silver Moon pada dasarnya adalah keluarga makmur dan pejabat dinasti di dinasti Lin Hai, dan ada juga bayangan dari keluarga kerajaan dinasti Lin Hai. Mereka menjadi pemimpin senior Kamar Dagang Bulan Perak dan mendirikan Paviliun Penatua. Paviliun Penatua merasa bahwa ini harmonis. Kamar dagang kelompok serigala bergabung untuk mencaplok beberapa kamar dagang utama lainnya di perdagangan, yang dapat memberi mereka lebih banyak batu spiritual, jadi tentu saja mereka sangat setuju. Yue Qing melihat bahwa perlawanannya tidak efektif, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil langkah terakhir. Itu dia. Yue Qing dengan sukarela meninggalkan markas dan memilih salah satu dari 4 juru mudi di Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut untuk menjadi juru mudi dan mengurus bisnis, sementara Yue Qing memilih kemudi timur. Ada aturan di Kamar Dagang Silver Moon bahwa selama ada jika volume penjualan salah satu cabang kamar dagang jauh melebihi 3 cabang lainnya dalam waktu 5 tahun, ia dapat menjadi wakil presiden Kamar Dagang Silver Moon. Artinya, posisinya sama dengan Yue Zheng. Dan tahun ini, wanita tertua Yue Qing akan mengambil alih Kamar Dagang Perak Bulan. Ini adalah tahun kelima Kamar Dagang Cabang Timur, dan dalam 4 tahun sebelumnya, penjualan cabang timur jauh lebih baik. Melebihi 3 cabang lainnya. Ketika Luao mengatakan ini, dia menghela nafas, saya harus mengatakan meskipun wanita tertua dari Kamar Dagang Bulan Perak hanyalah seorang wanita, keberanian dan kepahlawanannya tidak kalah dengan mereka yang laki-laki. Ketika dia memilih untuk mengambil alih kemudi, Yue Zheng dengan sengaja mempersulit Yue Qing untuk memilih. Tapi Yue Qing tidak menolak sama sekali. Setelah datang ke cabang Dongfang, dalam 1 tahun, penjualannya jauh melebihi penjualan 3 cabang besar lainnya. Tahun lalu, volume penjualan bahkan lebih tinggi dibandingkan 3 cabang lainnya. Sekarang adalah tahun kelima Nona Yue Qing bertanggung jawab atas cabang timur. Menurut aturan Kamar Dagang Bulan Perak, jika penjualan di tahun kelima adalah itu juga telah melampaui 3 cabang lainnya, sehingga Nona Yue Qing bisa menjadi yang terbaik. Wakil Presiden Kamar Dagang Silver Moon tahun ini ketika dia kembali. Kata Luao. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Fang Jin mengerutkan kening saat ini dan berkata, tapi,
bukankah masih ada beberapa bulan lagi di tahun ini? Menurut apa yang Anda katakan, Nona Yueqing tidak boleh kembali ke kamar dagang perak bulan saat ini. Lu Ao terkekeh. Ya, seharusnya setelah tahun ini Nona Yueqing bisa kembali. Tetapi dunia tidak dapat diprediksi. Sebulan yang lalu, tiba-tiba muncul berita dari kota Haiji bahwa Yin, yang telah terinfeksi sangat beracun Presiden Persatuan Pedagang Yue sudah mati. Yue Zheng mengirim pesan meminta Yueqing untuk kembali dan mendiskusikan siapa yang akan menjadi presiden baru. Lin Bai mengerti sepenuhnya ketika dia mendengar ini. Lin Bai berkata, sekarang Presiden Kamar Dagang Silver Moon telah meninggal, orang yang paling berbudi luhur dan dihormati di Kamar Dagang Silver Moon adalah paman kedua Yueqing, Yue Zheng. Pada saat itu, bahkan jika tahun kelima telah berakhir, volume penjualan cabang timur di bawah kendali Yueqing jauh melebihi 3 cabang besar lainnya. Kembali ke markas besar Kamar Dagang Silver Moon, dia hanya wakil presiden, sedangkan Yue Zheng adalah wakil presiden. Presiden Yue Zheng, atas perintah presiden, meminta Yueqing untuk menikah dengan putra tertua Kamar Dagang kelompok Serigala, bahkan jika Yueqing adalah wakil presiden, akan sangat sulit baginya untuk menolak. Lu Ao berkata sambil tersenyum, ya, jadi, kali ini Nona Yueqing kembali, atau itu berarti mematuhi pengaturan Yue Zheng dan menikahi putra tertua Kamar Dagang Wolfpack. Jika tidak maka akan menjadi bencana. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia menyadari bahwa situasi Yueqing tidak terlalu optimis, jadi ada rahasia seperti itu, sepertinya dimanapun di dunia ini bukanlah tanah suci. Bab 1535 Situasi Sulit Yueqing. Di dalam kamar, Lu Ao sedang mengobrol dengan gembira, mengeluarkan beberapa botol anggur berkualitas, dan mereka bertiga mulai minum. Lu Ao berkata, Presiden lama Kamar Dagang Perak Bulan terinfeksi dengan racun yang sangat beracun, tetapi kita tidak pernah tahu kapan dia diracuni. Namun, Presiden lama telah diracuni selama lebih dari 10 tahun. Jika Anda mati lebih cepat, kamu tidak akan mati nanti, tapi Nona Yueqing meninggal sebelum masa hukuman 5 tahunnya hampir berakhir, jadi ini adalah hal yang aneh. Ao berkata penuh arti. Fang Jin berkata, Lu Ao, maksudmu? Yue Zheng lah yang membunuh Presiden lama. Lu Ao buru-buru berkata, aku tidak mengatakan itu. Kamu tidak bisa mengatakan omong kosong ini, kalau Yue Zheng membunuh Presiden lama. Anda mendengar saya, apakah saya masih nongkrong di kota Haiji? Lin Bai tidak peduli mengapa Presiden lama meninggal, tetapi mulai memikirkan Yueqing. Fang Jin melihat Lin Bai berpikir dalam-dalam dan bertanya, Saudara Dongfang, apa yang kamu pikirkan? Lin Bai terkekeh dan berkata, saya sedang memikirkan keberadaan wanita ini, Yueqing. Jika kita mengikuti apa yang Saudara Lu Ao berkata, terus terang saja, Kamar Dagang Silver Moon adalah aliansi keluarga yang mengutamakan kepentingan. Semuanya didasarkan pada kepentingan. Dan Yueqing adalah satu-satunya putri presiden lama, dan dia telah membuat prestasi besar dalam Kemudi Timur. Jika kita berbicara tentang Yueqing, dan demi kepentingan Kamar Dagang Silver Moon perdagangan, Yueqing hanya memiliki 2 hasil. Hasil pertama, Yueqing menyetujui permintaan Yue Zheng dan menikah dengan putra tertua Kamar Dagang Wolfpack. Dengan cara ini, Yueqing meninggalkan Kamar Dagang Silver Moon, dan Yue Zheng tidak memiliki saingan. Dia bisa secara sah menjadi presiden, dan Yueqing akan dinikahkan. Ini dapat membawa manfaat besar bagi Kamar Dagang Silver Moon. Inilah yang dikatakan oleh para eksekutif senior Kamar Dagang Silver Moon dan Yue Zheng paling ingin melihatnya. Lin Bai menganalisis dengan ringan. Lu Ao berkata dengan cemberut di wajahnya, aku khawatir ini akan sulit. Yueqing adalah wanita aneh dengan sifat sombong dan pikiran yang ketat. Jika dia ingin menyerah, dia tidak akan meninggalkan markas. Secara sukarela dan pergi ke pucuk pimpinan timur 5 tahun lalu. Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, Yueqing tidak akan menyerah. Dia pasti akan berjuang keras. Maka satu-satunya hal yang menunggunya adalah hasil kedua. Lin Bai menyipitkan matanya. Fang Jin bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hasilnya? Lin Bai terkekeh, Saudara Fang Jin, pikirkanlah, Yueqing tidak mau menikah dengan Kamar Dagang Wolfpack, dan dia adalah lawan kuat Yue Zheng sebagai presiden. Apakah menurutmu Yue Zheng dapat menjaganya? Fang Jin menyipitkan matanya, maksudmu? Yue Zheng akan membunuh Yueqing. Apakah itu berarti Nona Yueqing akan memiliki sedikit peluang lolos dari kematian kali ini ketika dia pergi kembali? Lu Ao He tersenyum ringan, ini bukanlah jalan keluar yang sempit dari kematian. Saya dapat menjamin bahwa jika Yueqing tidak mau menyetujui pengaturan Yue Zheng, Yueqing akan kembali kali ini tanpa kemungkinan kematian. Lin Bai menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, mengetahui bahwa ini adalah kematian, apakah kamu ingin kembali? Apakah posisi Presiden Kamar Dagang Silver Moon benar-benar lebih penting daripada hidupmu? Saat ini, Lin Bai memikirkan wajah cantik Yueqing.
Jangan bicarakan ini lagi. Ayo keluar dan mencari udara segar, kata Luao sambil tersenyum. Ketika Lin Bai dan Fang Jin melihat botol anggur di atas meja telah habis, mereka segera saling memandang dan mengangguk setuju. Mereka bertiga meninggalkan kamar Lin Bai dan berjalan menuju kayu lapis. Datanglah ke Belat. Pukul dia sampai mati. Gao Rui sangat pandai berlatih ilmu pedang. Sebuah suara keras datang dari kayu lapis. Para penjaga membentuk lingkaran satu persatu, dan di dalam lingkaran tersebut, ada dua prajurit yang saling bersaing. Apa yang mereka lakukan? Ayo, kita ke sana dan melihat. Luao dikenal usil. Ketika dia menemukan begitu banyak prajurit berkumpul di sini, dia segera berjalan mendekat. Mereka bertiga masuk ke dalam kerumunan dan melihat Gao Rui bersaing dengan pendekar pedang di dalam lingkaran. Hanya itu yang kamu punya. Maka kamu pasti akan dikalahkan hari ini. Gao Rui mendengus dingin, mengangkat pedang di tangannya, dan segera menjatuhkan lawannya dengan satu serangan, mendarat 10 meter jauhnya dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Prajurit yang dikalahkan oleh Gao Rui dipenuhi luka pedang dan muntah darah. Ini sama sekali bukan seperti kompetisi seni bela diri, tapi seperti pertarungan hidup dan mati. Gao Rui ini bertindak terlalu jauh. Apakah dia begitu kejam dalam kompetisi seni bela diri? Dia hampir membunuh orang ini, kata Fang Jin dengan ekspresi agak tidak senang di wajahnya ketika dia melihat prajurit yang jatuh itu. Lin Bai dan Luao sama-sama tampak tenang. Oke, Gao Rui sangat kuat. Dia mengalahkan lebih dari 10 penantang berturut-turut dengan pedang ini. Itu benar-benar hebat. Gao Rui mengalahkan lawannya, menyebabkan sorak-sorai dari seluruh penjuru. Pada saat ini, seorang wanita berkata sambil tersenyum bahagia, saudara Gao Rui sangat kuat, tidak ada pejuang di sini yang bisa menjadi lawanmu. Wanita ini secara mengejutkan adalah orang bernama, saudara Gao Rui, yang diselamatkan oleh Gao Rui lebih dari 20 hari yang lalu. Wanita, postur lagu. Gao Rui tertawa keras ketika mendengar ini, dan tertawa liar, saya juga murid inti dari Sekte Pedang Zhenwu. Yang kalah ini adalah lawan saya. Melihat kemunculan Gao Rui dan Song Zi, Luao memutar matanya dengan marah. Berkata, menjijikkan. Ketika Lin Bai dan Fang Jin mendengar kata-kata Luao, mereka berdua tersenyum tipis dan tidak membantah. Namun perkataan Luao didengar oleh Gao Rui dan Song Zi. Gao Rui memandang Luao dengan ekspresi tidak ramah dan berkata dengan dingin, apa katamu? Katakan lagi. Song Zi berkata dengan tidak senang, kamu prajurit sangat kasar, siapa yang kamu sebut menjijikkan? Luao marah. Kata, apakah kamu memintaku untuk mengulanginya lagi? Song Zi. Luao memandang Song Zi dan Gao Rui dengan jijik. Awalnya, Luao tidak memiliki kesan yang baik terhadap Gao Rui, murid Sekte Pedang Zhenwu, tetapi apa yang terjadi dengan Song Zi saat ini membuat Luao semakin marah. Kamu mencari kematian. Setelah mendengar perkataan Luao, Song Zi langsung menjadi marah dan memukul wajah Luao dengan kecepatan yang sangat aneh. Song Zi memukul dengan telapak tangan, yang sangat cepat dan kuat. Lin Bai terkejut, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa sekarang. Lin Bai buru-buru menghindar dan berdiri di depan Luao. Mengangkat tangannya dan menunjukkan, kekuatan mengerikan memadat dan mengenai telapak tangan Song Zi. Keduanya bertabrakan, dan Song Zi terbang mundur lebih dari 10 meter, sementara Lin Bai juga mundur selangkah. Ketika Lin Bai mundur selangkah, ekspresinya menjadi suram. Di alam Yinseng, bahkan Gao Rui tidak bisa mengalahkan Lin Bai bahkan satu langkah pun. Dan Song Zi benar-benar melakukannya. Saat Song Zi mengambil tindakan barusan, Luao merasakan kekuatan mengerikan di telapak tangannya, dan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Setelah melihat Lin Bai mengambil tindakan, Luao menghela nafas lega dan menatap Lin Bai saat ini, dia menunjukkan rasa terima kasihnya. Luao tahu betul bahwa jika Lin Bai tidak mengambil tindakan, telapak tangan Song Zi barusan sudah cukup untuk memukulnya setengah mati. Terima kasih, saudara Dongfang, kata Luao penuh terima kasih. Song Zi dipukul mundur oleh jari Lin Bai, dan ada sedikit kejutan di wajahnya yang cantik. Dia berseru dalam hatinya, dia sebenarnya adalah seorang master. Dia mengangkat matanya dan menatap Lin Bai, dan segera matanya. Tatapan kejam di hatinya melintas dan dia menghilang dengan cepat, dan dia berkata kepada Gao Rui, saudara Gao Rui, kamu harus membuat keputusan untukku. Kemudian Gao Rui berkata dengan dingin, Dongfang, apa maksudmu? Bab 1536 mengondensasi Qi untuk mengontrol pedang. Begitu Song Zi mengatakan ini, Gao Rui menjadi marah dan berkata dengan dingin, Dongfang, apa maksudmu? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kata-kata Luao agak tajam, dia tidak tahu bahwa dia ingin melakukannya segera setelah dia bergerak. Ambil nyawanya. Gao Rui berkata dengan dingin, Song Zi dan Luao sama-sama berada di kesempurnaan agung alam suci Yin. Serangan Song Zi tidak kuat sama sekali.
Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Luao dan membiarkannya lepas mulutnya. Menjadi lebih bersih. Benarkah? Lin Bai tersenyum tipis dan menatap Song Zi. Hanya Lin Bai yang paling tahu apakah telapak tangan Song Zi kuat atau tidak. Dari permukaan, prajurit lain melihat bahwa telapak tangan Song Zi memang tidak terlalu kuat, namun saat Lin Bai dan Song Zi bertarung, mereka langsung merasakan telapak tangan Song Zi mengandung kekuatan tersembunyi, yang cukup untuk membunuh orang suci Yin. Yang telah mencapai alam Dzogchen. Song Zi bersandar di punggung Gao Rui dan menatap Lin Bai dengan tatapan sedikit dingin di matanya, saudara Gao Rui. Baiklah, saya tahu, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Gao Rui berkata dengan tegas. Dongfang, aku bertanya padamu, apakah kamu ingin menyingkir? Gao Rui berkata dengan dingin. Jika kamu tidak mengizinkanku, apa yang kamu inginkan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu kamu mencari kematian. Wajah Gao Rui menjadi dingin, dan dia segera mengangkat pedang di tangannya dan menikam wajah Lin Bai. Saudara Dongfang, hati-hati. Luao dan Fang Jin tiba-tiba berteriak cemas. Melihat serangan pedang Gao Rui, Lin Bai mengangkat jarinya sedikit dan menekan ke depan dengan kuat. Kekuatan mengerikan meledak dari jari Lin Bai, menghalangi pedang Gao Rui. Jika aku tidak salah, kamu pasti pernah berlatih semacam teknik jari. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menghentikan pedangku hanya dengan kekuatan spiritualmu? Kata Gao Rui sambil mencibir saat ini. Lin Bai mengangkat bahu acuh tak acuh dan tidak menjawab Gao Rui secara langsung. Jika Gao Rui benar-benar mengetahuinya, Lin Bai benar-benar mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk memblokir pedangnya, dan Gao Rui mungkin akan sangat marah sampai mati. Kamu cukup beruntung bisa memblokir pedangku, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melanggar hukum? Aku berkata, jika ini pertarungan hidup dan mati, aku bisa membunuhmu dalam 10 gerakan. Kamu hari ini, apa yang telah aku lakukan apa yang kamu katakan itu benar. Mata Gao Rui berkilat, dan ekspresi sedingin es muncul. Aku melihat perubahan mendadak pada teknik pedang di tangan Gao Rui, sekuntum bunga pedang menyala di udara, dan cahaya pedang yang tajam menembus dada Lin Bai. Sepotong cahaya pedang ini datang dari segala arah, menghalangi semua posisi di sekitar Lin Bai, membuat Lin Bai langsung berada dalam situasi putus asa. Biarkan aku pergi, apakah ini ilmu pedang dari Sekte Pedang Zhenwu? Benar-benar kuat. Hanya kekuatan pedang yang satu ini yang memaksa Dongfang ke dalam situasi putus asa. Terlalu kuat, Gao Rui. Banyak prajurit yang menonton terkejut. Dikatakan, Luao dan Fang Jin tampak khawatir. Haha. Lalu apakah kamu ingat bahwa aku pernah memberitahumu bahwa jika ada pertarungan hidup dan mati, aku bisa membunuhmu terlebih dahulu dalam waktu kurang dari 3 gerakan. Jika kamu tidak percaya, ayo kita coba. Lin Bai terkejut oleh kata-kata Gao Rui, cahaya pedang tajam mengelilinginya, dan dia terjebak dalam situasi putus asa, tapi Lin Bai tidak cemas sama sekali, melainkan tawa kecil muncul di sudut mulutnya. Lin Bai mengepalkan jari tangan kanannya, dan pedang Qi mengembun. Pedang Qi mengembun, dan niat pedang menyebar seketika. Potong. Lin Bai mengayunkan pedang udaranya dan menebas dengan marah. Cahaya pedang yang tajam langsung menghancurkan cahaya pedang Gao Rui. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga muncul di udara. Apa? Gao Rui melihat ekspresi tidak percaya di wajahnya ketika dia melihat keahlian khususnya dipotong berkeping-keping oleh pedang Lin Bai. Ilmu pedang ini adalah ilmu pedang tingkat tinggi dari Sekte Pedang Zhenwu, sungguh luar biasa, bagaimana Lin Bai bisa mengikutinya dengan begitu mudah sekarang. Memotong cahaya pedang Gao Rui menjadi beberapa bagian, konsep artistik aurora terbuka dalam sekejap. Sosok dan cahaya pedang Lin Bai menyala, dan dalam sekejap, pedang udara di tangan Lin Bai langsung menuju ke tenggorokan Gao Rui. Jika pedang ini dilakukan, Gao Rui akan langsung dibunuh. Tidak bagus. Song Zi melihat pedang Lin Bai turun untuk membunuh Gao Rui. Segera matanya bersinar dengan ekspresi terkejut. Dia membalikkan tangannya secara diam-diam dan kekuatan tak terlihat menghancurkan pedang Qi Lin Bai. Gao Rui diselamatkan. Song Zi tidak ingin Gao Rui mati sekarang, pria ini adalah murid inti dari Sekte Pedang Zhenwu dan dianggap sebagai guru yang baik di negeri Lingnan. Song Zi diam-diam menghancurkan pedang Qi Lin Bai. Maksud pedang dari pedang Lin Bai yang melampaui semua makhluk hidup memaksa Gao Rui mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut, wajahnya pucat, dan ketika dia menstabilkan tubuhnya, wajahnya sangat ketakutan. Saudara Gao Rui, kamu baik-baik saja. Song Zi buru-buru datang dan memeluk lengan Gao Rui, menahannya untuk menghentikannya melawan Lin Bai. Gao Rui berkata dengan dingin, tidak apa-apa, aku ceroboh sekarang, dan aku akan menunjukkan keahlianku yang sebenarnya lain kali. Dongfang, jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama keluargaku bukan Gao. Gao, kata Rui dengan ekspresi jahat di wajahnya. Sebuah kekuatan melonjak dalam dirinya. Song Zi buru-buru menarik Gao Rui dan berkata, saudara Gao Rui, lupakan saja,
kita semua adalah pejuang, mengapa repot-repot membuat semua orang tidak senang karena masalah sepele seperti itu. Selain itu, Songzi masih datang ke Lingshan di tengah jalan. Itu normal bagi beberapa pejuang di perahu menjadi tidak bahagia. Pokoknya, amarahku sudah hilang sekarang. Saudara Gao Rui, lupakan saja. Songzi berkata kepada Gao Rui dengan lembut. Bagaimana ini bisa dilakukan? Aku harus membuat mereka membayar dengan darah hari ini. Mata Gao Rui berubah menjadi merah darah, dan dia tampak seperti hendak bergegas ke Lin Bai dan berjuang untuk hidupnya. Songzi mengutuk dalam hatinya. Gao Rui masih tidak tahu bahwa jika Songzi tidak menghancurkan pedang Qi Lin Bai sekarang, Lin Bai pasti sudah membunuh Gao Rui sekarang. Ketika Gao Rui hampir tidak bisa menahannya, Butler Zuo muncul di atas kayu lapis dan berteriak dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Melihat Butler Zuo muncul, Gao Rui mendapatkan kembali kesadaran di matanya yang merah darah, menangkupkan tinjunya dan berkata, kepala pelayan Zuo Yi, Dongfang ini sangat kasar. Dia menyakiti orang dengan kata-katanya. Saya berencana memberinya pelajaran. Lin Bai terkekeh dan berkata, hati nurani saya tidak menyakiti orang. Dengan kata-kata saya, Luao berkata sambil tersenyum, aku menyakiti orang dengan kata-kataku, Gao Rui. Kamu anjing gila menggigit orang yang salah. Mata Gao Rui kembali memerah, menatap Luao dan Lin Bai, dengan niat membunuh di wajahnya. Kekacauan macam apa ini? Butler Zuo Yi berkata dengan dingin, jangan membuat masalah lagi. Kita akan mencapai Gunung Janji. Setelah melintasi Gunung Janji, kita akan memasuki kawasan kota Haiji. Dapatkan dimulai. Ayo, jika saya mengetahui tentang pertengkaran pribadi Anda semua akan berusaha mendapatkan komisi. Butler Zuo berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, Gao Rui menyerah tanpa daya. Para prajurit yang mengawasi juga berpencar. Gao Rui memandang Lin Bai dan Luao dengan dingin dan berkata, kalian berdua, tunggu saja aku. Saat kita sampai di kota Haiji dan meninggalkan perahu roh, aku pasti akan membuat darah kalian berceceran di tempat. Hormat, Anda belum memiliki kekuatan itu. Lin Bai tersenyum menghina, berbalik dan berjalan ke kabin. Mata indah Songzi terus menatap punggung Lin Bai, matanya aneh, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bab 1537 Detail Songzi. Saudara Gao Rui, biarkan aku membantumu turun dan istirahat. Jangan marah, itu akan melukai tubuhmu. Songzi membantu Gao Rui kembali ke kamar. Setelah Gao Rui kembali ke kamar, ia mulai menyembuhkan lukanya. Meski pedang Lin Bai gagal membunuh Gao Rui, niat pedang Lin Bai melukai Gao Rui, namun hanya sedikit. Melihat Gao Rui pulih dari lukanya, Songzi kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu rapat-rapat, dia mengeluarkan kompas teleportasi dari tas penyimpanannya. Dengan kilatan inspirasi, sesosok muncul di kompas teleportasi. Songzi, apa kabar? Begitu sosok samar itu muncul, suara seorang pemuda terdengar. Tuan Yue Hua, perahu roh Yue Qing hampir mencapai Gunung Uji. Kalau terus begini, perahu itu akan mencapai kota Haiji paling cepat dalam 3 hari, kata Songzi perlahan. Apakah kamu sudah tiba di Gunung Janji? Sosok buram itu bergumam, ketika Yue Qing kembali kali ini, berapa banyak master yang dia bawa bersamanya di perahu roh. Songzi berkata, awalnya, Yue Qing membawa lebih dari 100 orang suci Yin. Kroni Dzogchen kembali ke kota Haiji, tetapi ketika mereka melewati punggung Bukit Mangshan dari dinasti Litian, kebanyakan dari mereka dibunuh oleh penjahat di punggung Bukit Mangshan. Para prajurit di Lingzhou sekarang semuanya direkrut dari kota Mangshan. Tidak banyak pejuang yang mau mengikuti pengaturan Yue Qing. Sosok samar itu berkata dengan ragu, dinasti Litian. Mengapa dia pergi ke dinasti Litian? Tidak perlu melewati dinasti Litian ketika kembali dari cabang timur. Songzi berkata, saya juga sangat bingung. Saya juga pergi ke punggung Bukit Mangshan bersama Lingzhou. Itu karena saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Yue Qing di dinasti Litian, jadi saya masuk ke Lingzhou. Siapa yang mengenal prajurit di Lingzhou? Saya tidak tahu mengapa mereka pergi ke dinasti Litian. Saya hanya tahu di mana mereka tinggal selama lebih dari 10 hari dan kemudian melanjutkan perjalanan. Tuan Yue Hua, hanya ada 2 prajurit di perahu roh yang dapat dianggap sebagai pejuang yang kuat, dan seseorang adalah pejuang sejati. Gao Rui, murid inti dari Sekte Pedang, adalah seorang kultivator biasa dari dinasti Litian bernama Dongfang. Murid inti dari Sekte Pedang Zhenwu ini telah menjadi dimainkan olehku. Kita hanya perlu sedikit waspada terhadap Dongfang. Adapun yang lainnya tak satu pun dari prajurit yang layak disebutkan. Songzi dengan singkat dan jelas melaporkan kejadian di perahu roh kepada sosok yang samar-samar ini. Sosok samar itu berkata, baiklah, Songzi, terima kasih atas kerja keras Anda. Ketika masalah ini terselesaikan, saya akan memberi Anda banyak hadiah. Songzi berkata sambil tersenyum, terima kasih, Tuan Yue Hua,
tapi saya tidak tahu apa rencana Tuan Yuehua. Apakah Anda membutuhkan saya untuk terus mengikuti Yue King? Sosok samar itu berkata, ikuti saya dulu. Persekutuan Pedagang Bulan Perak memiliki rumah bangsawan di Gunung Janji. Pada saat itu waktu, saya datang menemui Yue King dulu. Jika dia keras kepala, saya khawatir saya tidak akan melakukannya. Biarkan dia kembali ke kota Haiji dengan mudah. Songzi berkata dengan terkejut, Tuan Yuehua, apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan di uji gunung? Sosok samar itu berkata, Yue Qing adalah hambatan besar bagi suksesi ayahku sebagai presiden. Saat ini, masih ada beberapa eksekutif senior di kamar dagang Silver Moon yang mendukung Yue Qing. Terutama ketika mereka melihat bahwa Yue Qing benar-benar telah membuat penjualan cabang timur jauh melebihi 3 cabang lainnya dalam 4 tahun terakhir. Saya merasa bahwa Yue Qing mungkin lebih cocok untuk menjabat sebagai presiden daripada ayah saya. Jadi, besok saya akan pergi ke Gunung Uji untuk menjemput Yue Qing, dan kemudian aku akan bertarung dengannya. Jika dia bersedia menyetujui pengaturan ayahku, nikahi kawanan serigala putra tertua kamar dagang, maka aku akan melakukannya dengan senang hati menyambutnya kembali ke kota Haiji. Tetapi jika dia masih bersikeras menuruti keinginannya sendiri, jangan salahkan aku karena kejam. Begitu dia menolak, aku tidak akan membiarkan dia kembali ke Haiji hidup-hidup. Kota, begitu dia kembali, manajemen puncak kamar dagang Silver Moon pasti akan terguncang. Sulit untuk mengatakan apakah posisi presiden pada saat itu adalah miliknya atau ayah saya. Sosok samar itu perlahan menganalisis masalah tersebut. Sangat teliti. Ini yang kumaksud, dan itu juga yang dimaksud ayahku. Lagi pula, dia sudah dibunuh sejak ayahnya dibunuh. Ini saat yang tepat untuk mengirim keluarga mereka untuk bersatu kembali. Sosok buram itu berkata dengan dingin. Songzi berkata, kalau begitu, pertama-tama saya akan memberi selamat kepada senior Yue Zheng karena telah naik ke posisi presiden, dan juga memberi selamat kepada guru Yuehua. Mulai sekarang, Anda akan menjadi tuan muda kamar dagang Silver Moon. Hahaha, tuan muda, saya suka judul ini. Sosok buram itu tertawa gembira, Songzi, kamu terus nongkrong di perahu roh dan bekerja sebagai respons internal untukku. Songzi mengangguk dan berkata, ya, aku mengerti. Dang-dang, hanya ini saat itu, terdengar suara ketukan keras di pintu kamar Songzi. Songzi bahkan tidak sempat menyingkirkan kompas pencitraan sebelum pintu dibuka. Wajah Songzi berubah muram, dan dia buru-buru memasukkan kompas teleportasi ke bawah selimut. Dia berbalik dan melihat sekeliling, berteriak kaget, Saudara Gao Rui, apakah kamu tidak menyembuhkan lukamu? Gao Rui berkata dengan nada menghina, hanya yang pria setengah hati dari timur. Ilmu pedang, bisakah itu menyakitiku? Jika Butler Zuo tidak tiba-tiba muncul hari ini, aku akan membuat Dongfang sengsara. Itu wajar. Saudara Gao Rui adalah murid inti pedang Zenwu bagaimanapun juga, sekte. Songzi berkata sambil tersenyum, tetapi hatinya juga sangat jijik, apakah kamu masih membual? Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan dibunuh oleh Dongfang. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Ketika perahu roh tiba di kota Haiji, secara alami aku akan menemuinya untuk menyelesaikan masalah. Gao Rui menggelengkan kepalanya, melupakan pikiran Dongfang dan Luao, dan memandang Song dengan seringai di wajahnya. Zi, berjalan mendekat. Ayo, mari kita lebih dekat dan pribadi. Saat dia berbicara, Gao Rui langsung duduk di atas tubuh Song Zi dan mulai melepas pakaian mereka. Song Zi tertegun. Dia tidak menyangka Gao Rui menjadi begitu tidak sabar. Saat ini, kompas teleportasi dengan Tuan Yuehua belum rusak. Bukankah buruk jika Tuan Yuehua mendengarnya? Oh, Saudara Gao Rui, tunggu sebentar, Songzi ingin menghentikan Gao Rui, setidaknya sampai Songzi menyingkirkan kompas pencitraannya. Tapi Gao Rui tidak peduli sama sekali, Jian Songzi, yang ringan dan familiar, menelanjangi dirinya sendiri dan langsung pergi ke Huanglong. Segera, ruangan itu dipenuhi dengan pemandangan musim semi, dan benturan keras serta nafas wanita itu terus menyebar, yang sangat menggoda. Di ujung lain kompas teleportasi yang disembunyikan Songzi di bawah selimut, Tuan Yuehua mendengar suara yang datang dari kompas dan mengerutkan kening, merasa seluruh tubuhnya terbakar. Setelah Tuan Muda Yuehua menutup kompas teleportasi, dia menarik pelayan yang bertugas di sampingnya, dan pertempuran pun dimulai. Bulan gelap dan angin kencang malam di dinasti Lin Hai sangat dingin dan sangat gelap. Berdiri di lantai 3 perahu roh, Yue Qing memandangi pegunungan yang menjulang tinggi di depannya dari kejauhan, dan berkata dengan ringan, di depanmu adalah Gunung Janji. Setelah mendaki Gunung Janji, kamu akan memasuki kota Haiji. Di dalam area tersebut, Butler Zuoyi, yang berdiri di samping Yue Qing, juga berkata dengan gembira, ya, setelah melintasi Gunung Uji, kami berada di kota Haiji. Setelah 4 tahun, Nona, kami akhirnya kembali. Yue Qing, King Dao,
Saya merasa sangat nostalgia. Saya bisa mendengar suara ombak laut naga putih saat ini. Butler Zuoyi tersenyum dan berkata, Nona, kita bisa mendengarnya lebih jelas di kota Haiji. Yue Qing mengguncangnya kepala dan berkata, saya takut ketika saya kembali ke kota Haiji kali ini, yang saya dengar bukanlah ombak laut naga putih, tetapi benturan pedang. Butler Zuoyi tercengang saat mendengar ini, dan lalu tersenyum tak berdaya di wajahnya. Tentunya dia juga tahu bahwa ketika dia kembali kali ini, dia pasti akan mendapat jalan keluar yang sempit. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkan kamar dagang bulan perak yang dibangun ayahku dengan susah payah jatuh ke tangan penjahat seperti Yue Zheng, kata Yue Qing dengan ekspresi tegas. Bab 1538 Tuan Yue Hua. Hari itu Yue Qing dan Zuoyi berdiri berdampingan, memandangi bintang-bintang di langit malam dan mendengarkan suara ombak yang datang dari Laut Naga Putih. Pada saat ini, suara tajam datang dari tas penyimpanan Yue Qing, dan Yue Qing mengeluarkan catatan transmisi dari tas penyimpanan. Itu jimat transmisi Tuan Yue Hua. Ketika Butler Zuoyi melihat jimat transmisi, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tuan muda Yue Hua adalah satu-satunya putra Yue Zheng. Ekspresi Yue Qing tetap tidak berubah, dan dengan kilatan inspirasi, dia mengklik jimat transmisi, dan suara hangat terdengar di sana, Saudari Yue Qing, dari mana saja kamu? Yue Qing berkata dengan tenang, kamu bisa memanjat Wuji Gunung besok. Setelah melewati Gunung Janji, kita dapat mencapai kota Haiji dalam 3 hari. Kita sudah tiba di Gunung Janji. Oh, lihatlah hal-hal sepele yang sedang disibukkan oleh saudaraku dan aku baru-baru ini di kamar bulan perak di perdagangan, dan saya bahkan tidak tahu tentang Saudari Yue Qing. Kami telah tiba di Gunung Janji. Saudara harus berada di perbatasan dinasti Lin Hai untuk menyambut Saudari Yue Qing. Tuan Yue Hua berkata dengan sedikit kesal. Yue Qing berkata, markas besar kamar dagang Silver Moon secara alami memiliki banyak tugas setiap hari, dan perjamuan senjata ilahi akan segera dimulai, jadi kamar dagang Silver Moon secara alami akan jauh lebih sibuk. Kamu tidak perlu menjemputku, aku tahu jalan pulang, kata Yue Qing. Yue Hua berkata, itu tidak mungkin. Ayahku mengatur agar aku menjemputmu. Jika aku tidak kembali ke kota Haiji bersamamu, bagaimana ayahku bisa menyelamatkanku? Saudari, Yue Qing, lihat ini. Oke, persekutuan pedagang bulan perak kita memiliki rumah bangsawan di Gunung Janji. Aku akan menunggumu di istana besok. Kamu telah bekerja keras sepanjang hari, jadi datanglah ke sini dan istirahat selama sehari, lalu kita akan kembali ke kota Haiji bersama-sama, oke? Dengan cara ini, jika ayahku melihatku kembali bersamamu, dia pasti akan percaya bahwa aku pergi ke perbatasan dinasti Lin Hai untuk menjemputmu. Jangan khawatir, Saudari Yue Qing, aku pasti akan menyiapkan anggur dan makanan di manor. Kata Yue Hua sambil tersenyum. Ketika Yue Qing mendengar kata-kata Yue Hua, matanya menjadi gelap dan dia berkata, kalau begitu, sampai jumpa di istana besok. Baiklah, aku akan menunggu Saudari Yue Qing di istana. Bukankah begitu ayo? Kata Yue Hua. Suaranya menjadi sedikit lebih dalam. Yue Qing menyingkirkan jimat transmisi. Butler Zuoyi telah berdiri di samping Yue Qing, dan Yue Qing tidak sengaja menyembunyikan suara catatan transmisi dari Butler Zuo, jadi Butler Zuoyi mendengar percakapan ini dengan jelas. Nona, Yue Hua ini. Zuoyi tiba-tiba merasa aneh. Perjamuan Hongmen, kata Yue Qing dengan wajah pucat. Butler Zuoyi berkata dengan mata dingin, Nona, Anda benar. Mereka benar-benar tidak ingin Anda kembali ke kota Haiji. Tetapi Nona, Anda tahu bahwa manor besok adalah perjamuan Hongmen, jadi Anda mengapa Anda setuju? Membiarkan Yue Hua pergi. Butler Zuoyi berkata dengan sangat bingung. Yue Qing terkekeh dan berkata, bahkan jika aku mengatakan untuk tidak pergi, Yue Hua memiliki cara lain untuk menemukanku sebelum aku kembali ke kota Haiji. Lagi pula, aku tidak bisa kembali ke kota Haiji tanpa bertemu Yue Hua terlebih dahulu. Masuk kalau begitu, kita harus bertemu, jadi mengapa tidak memilih tempat yang semua orang kenal? Yue Hua, dia ada di sini untuk melakukan negosiasi terakhir denganku. Sebelum negosiasi ini selesai, Yue Hua tidak akan membiarkanku kembali ke kota Haiji. Yue Qing berkata dengan tenang. Butler Zuoyi berkata, kalau begitu kita harus lebih berhati-hati besok. Nona, saya akan mengingatkan para penjaga. Terlalu banyak orang kepercayaan yang kita bawa meninggal di punggung Bukit Mangshan. Sekarang kita bisa mematuhi penjaga kepercayaan yang kita atur. Ada hanya sekitar 20 orang. Adapun penjaga lain yang direkrut di kota Mangshan, saya khawatir mereka tidak akan dengan tulus bekerja untuk wanita tertua. Yue Qing mengangguk ringan, baiklah, beritahu Dong Fang Yi. Saya mengerti. Butler Zuoyi menjawab dan meninggalkan lantai 3. Setelah Yue Qing dan pengurus rumah tangga lainnya Zuoyi pergi, mata indahnya terpejam tanpa daya, dan aura acuh tak acuh di tubuhnya menghilang, menampakkan rasa lelah dan letih yang kuat.
Wajahnya pucat, seperti pasien yang baru sembuh dari penyakit serius, ada ketidakberdayaan, kesedihan, dan kesedihan di wajahnya. Tidakkah dia tahu bahwa kembali ke kota Haiji kali ini berarti lolos dari kematian? Setelah Zuoi meninggalkan lantai 3, dia mendatangi penjaga satu demi satu. Di dalam ruangan, orang-orang mulai memberikan instruksi yang sungguh-sungguh. Alasan mengapa Yue Qing mampu membuat penjualan cabang timur jauh melebihi 3 cabang lainnya dalam 4 tahun adalah karena 30% kredit diberikan kepada Butler Zuo. Butler Zuo Yi adalah seorang veteran yang mengikuti ayah Yue Qing. Dia sangat pandai mengamati perilaku orang dan menangani urusan. Ketika dia memimpin di timur, ada banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Yue Qing, tetapi Butler Zuo Yi lah yang menyelesaikannya. Yue Qing dan ayahnya sangat percaya pada Butler Zuo Yi. Lin Bai memejamkan mata di dalam kamar dan menyempurnakan susian. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Lin Bai membuka matanya, membuka pintu dan melihat meja dan kursi pramugara memandang Lin Bai dengan senyuman di wajahnya. Butler Zuo Yi, kenapa kamu datang ke sini larut malam? Lin Bai bertanya sambil terkekeh. Butler Zuo Yi berkata, besok kita akan tiba di Gunung Janji. Tuan Yuehua akan menyambut kita di istana di Gunung Janji. Lalu kita akan pergi dan beristirahat. Tuan Yuehua, bisik Lin Bai kebingungan. Mata Butler Zuo Yi berubah, dan dia berbisik, Yuehua adalah putra satu-satunya Yue Zheng. Lin Bai segera mengerti, wajahnya menjadi gelap, dan bertanya, apa maksud Nona Yue Qing? Butler Zuo Yi berbisik, wanita tertua berharap begitu Tuan Muda Pedang Timur Tuan dapat mengingat perjanjian yang kita buat dengannya. Lin Bai tampak aneh dan tersenyum, dari apa yang dikatakan Butler Zuo, tampaknya perjamuan untuk menyambut kita besok adalah perjamuan. Ini adalah perjamuan Hongmen. Butler Zuo Yi tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Tuan Pedang Muda Dongfang. Pada saat ini, Butler Zuo Yi dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan memberi hormat pada Lin Bai dengan hormat. Lin Bai berkata, pelayan Zuo Yi, apa yang kamu lakukan? Kamu lebih tua dariku, jadi aku tidak sanggup menerima hadiah sebesar itu. Pelayan Zuo Yi berkata, Tuan Pedang Muda Timur, aku ingin meminta sesuatu. Tentang kalian, Lin Bai berkata dengan depresi, kalian para pebisnis, bukankah kalian semua suka bersikap sopan sebelum bertengkar? Begitulah kalian para wanita. Katakan padaku, biarkan aku mendengar apa yang kalian ingin aku lakukan. Butler Zuo Yi berkata, jika ada perubahan di istana besok, aku akan berharap Tuan Dongfang Shaojian dapat menyelamatkan nona muda itu. Sedangkan bagi kami, Tuan Shaojian tidak perlu mengkhawatirkan kami, tapi tolong pastikan untuk menyelamatkan nona muda itu dan selamatkan hidupnya. Setelah mendengar ini, Lin Bai terkekeh dan berkata, saya pikir. Dengan dia, saya khawatir Anda tidak akan pergi bersama saya. Jadi inilah yang saya ingin Tuan Shaojian lakukan. Jika sesuatu terjadi pada istana besok, wanita muda itu tidak akan pernah meninggalkan dinasti Lin Hai dengan mudah. Bahkan jika dia masih hidup, dia pasti akan kembali ke kota Haiji. Pada saat ini, saya meminta Master Pendekar Shao untuk menyelamatkan wanita muda dari dinasti Lin Hai tidak peduli cara apa yang dia gunakan. Tolong. Saat dia berbicara, Zuo Yi mengepalkan tinjunya dan berlutut tepat di depan Lin Bai dengan ekspresi di wajahnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Seorang lelaki tua berusia lebih dari 80 tahun sedang berlutut di depan Lin Bai, seorang pemuda berusia 20-an, pemandangan ini cukup aneh. Lin Bai buru-buru membantu Zuo Oi berdiri dan berkata, Senior Zuo Oi, aku benar-benar tidak tahan dengan upacara berlututmu. Hidupku akan dipersingkat. Nona Yue Qing baik padaku. Jika pada saat kritis, aku akan menyelamatkannya. Pergi. Mendengar janji Lin Bai, Butler Zuo Yi berkata dengan penuh semangat dan gembira, terima kasih Tuan Pedang Shao. Kalau begitu silakan istirahat yang baik, Tuan Pedang Shao, saya harus mencari prajurit lain. Lin Bai mengangguk sedikit. Setelah selesai berbicara, Zuo berjalan ke ruangan lain. Lin Bai bersandar di pintu dan melihat Zuo berjalan melewati setiap ruangan satu persatu, menyapa para prajurit penjaga. Ini sedikit menggerakkan Lin Bai. Jarang sekali seorang pelayan melakukan ini. Lin Bai bergumam pelan, apa yang baik dari wanita Yue Qing ini sehingga Zuo Yi yang berpengalaman bersedia menundukkan kepalanya dan bekerja tanpa lelah untuknya. Bab 1539 Pedang Bertahan Hidup. Li Zong. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai, Fang Jin, Luao dan yang lainnya berdiri di atas belat perahu roh, dan semua penjaga lainnya berbaris di sini. Lingzu mengubah arah tadi malam dan menuju istana kamar dagang perak bulan di Gunung Janji. Dari langit, perahu roh perlahan turun dan mendarat di sebuah kotak besar. Di alun-alun di bawah, seorang pemuda kaya dan cantik, mengenakan jubah putih beludru bulu, dengan wajah tampan, alis tajam dan mata berbintang, berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan berkata, Saudari Yue Qing. Perahu roh mendarat.
Dan dari lantai 3 seorang wanita cantik dengan wajah kasar dan sopan santun berjalan turun. Ya Tuhan, wanita yang sangat cantik. Sekalipun dia mengenakan kerudung, aku bisa merasakan bahwa wanita ini benar-benar menakjubkan di dunia. Sangat cantik, setiap gerakannya dipenuhi dengan keanggunan dan kemuliaan. Apakah ini peri? Astaga, aku sudah berada di perahu roh selama lebih dari sebulan, dan aku tidak tahu ada keindahan seperti itu di perahu roh. Butler Zuoyi mengikuti Yue Qing turun, dan semua prajurit di dalamnya kayu lapis itu tertegun dan berseru. Bahkan mata Gao Rui melebar saat melihat sosok Yue Qing, dan mulutnya sedikit melebar, seolah itu sangat luar biasa. Ketika Song Zi melihat Yue Qing, wajahnya menjadi dingin, dan dia bahkan lebih cemburu dan iri. Penampilan dan sosok Song Zi cukup bagus di negeri Lingnan ini, tapi sekarang di hadapan Yue Qing, tidak peduli dari segi penampilan, temperamen, pengetahuan, kultivasi, dia membuat Song Zi malu. Perasaan ini seolah-olah Song Zi hanyalah seekor ayam ras campuran yang dipelihara oleh seorang petani, sedangkan Yue Qing adalah seekor burung phoenix yang terbang tinggi di angkasa. Sepupu Yue Hua, Yue Qing turun dari perahu roh dan mendatangi pria tampan itu, dia membungkuk sedikit dan berteriak pelan. Yue Hua terkekeh pelan, saudari Yue Qing, ini merupakan perjalanan yang melelahkan. Aku telah menyiapkan jamuan makan untuk menangkap angin dan membersihkan debu untukmu. Ayo pergi. Yue Hua berbicara, penuh kebahagiaan dan kegembiraan, tidak sama sekali seperti Yue Qing. Kebencian. Iya, Yue Qing menjawab dengan lembut dan mengikuti Yue Hua ke dalam istana. Rumah ini awalnya dibangun untuk digunakan oleh para eksekutif senior kamar dagang Silver Moon untuk berlibur. Sekarang perjamuan senjata ilahi akan segera dimulai, kamar dagang Silver Moon sangat sibuk, dan manor Gunung Janji bebas. Saat berjalan ke kediaman Gunung Janji, mata Yue Qing penuh dengan kenangan yang telah lama hilang. Dia dibesarkan di kediaman Gunung Janji, dan setiap tahun ayahnya akan membawanya ke istana untuk beristirahat sejenak. Lin Bai dan sekelompok penjaga mengikuti Yue Qing ke dalam istana, dan juga dikejutkan oleh kekayaan perabotan di istana, ini lebih mewah daripada sekte pedang Tongtian. Sesampainya di aula utama, Yue Hua sudah menyiapkan jamuan makan di sini. Yue Qing duduk, Yue Hua mengambil gelas anggur dan minum bersama Yue Qing. Penjaga lainnya juga duduk. Lin Bai relatif dekat dengan Luao dan Fang Jin. Fang Jin berkata dengan lembut, melihat Yue Hua, sepertinya tidak ada perjamuan Hongmen. Sepertinya apa yang Butler Zuo ingatkan padaku tadi malam mungkin tidak terjadi hari ini. Luao terkekeh dan berkata, Fang Jin saudara, kamu tidak tahu sesuatu, pernahkah kamu melihat pria itu mengikuti Yue Hua? Mendengar Luao mengatakan ini, Lin Bai dan Fang Jin keduanya mendongak. Pada saat ini, Lin Bai melihat seorang pemuda yang tidak mencolok duduk di sebelah Yue Hua, mengenakan pakaian linen kasar, yang tidak sesuai dengan perjamuan mewah ini. Karena hal itu sangat biasa, sebagian besar prajurit yang hadir tidak menyadarinya. Fang Jin bertanya, pemuda berpakaian karung itu. Luao terkekeh, dia bukan karakter yang sederhana. Dia adalah salah satu dari 10 penjaga kamar dagang bulan perak. Namanya Li Zong. Senjatanya ada di dalam Jiwuling. Pedang bertahan hidup berada di peringkat ke-72 dalam daftar senjata. Tingkat kultivasinya juga sangat luar biasa. Dia telah mencapai alam yang sen tingkat kedua. Selain itu, dia memiliki pedang bertahan hidup, senjata ajaib di tangannya. Saya khawatir jika dia berbalik melawannya nanti, hanya ini Li Sekte saja sudah cukup untuk membantai kita. Bersih. Luao mengambil gelas anggur dan berkata dengan lembut. Pedang bertahan hidup. Li Zong. Fang Jin berkata sedikit terkejut. Pada perjamuan senjata ilahi, daftar senjata spiritual paling kuat di tanah Lingnan akan dibuat. Adapun pembudidaya pedang bernama Li Zong ini, pedang penyelamatnya adalah salah satu dari 100 senjata ajaib teratas dalam daftar senjata yang sangat ampuh, bisa dibayangkan betapa kuatnya pedang ini. Lin Bai juga menatap Li Zong dengan rasa ingin tahu. Segera, ketika Lin Bai mengambil gelas anggur, dia menyebarkan niat membunuh ke seluruh istana. Lin Bai menemukan bahwa seluruh istana sekarang diselimuti aura pembunuh yang mengerikan. Lin Bai bahkan menemukan banyak aura prajurit dan warna dingin pada pedangnya. Setelah Lin Bai merasakan aura ini, jejak kesungguhan muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan ringan, saya sudah merasakan bahwa setidaknya ada hampir 1000 master yang menyergap Yue Hua di istana saat ini. Para kultivator ulung. Ini karena pada dasarnya semuanya adalah keberadaan Dzogchen di alam Yin Sein. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Ketika Luao dan Fang Jin mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Setelah minum selama 3 putaran, Yue Qing bertanya, sepupu Yue Hua, saya tidak tahu tentang tubuh ayah saya. Mendengar ini, Yue Hua segera menghela nafas dan berkata, jangan khawatir, Sister Yue Qing, kami sudah mengumpulkannya jenazah pamanku. Aku telah menahan diri, tetapi karena perjamuan senjata ilahi akan segera dimulai,
tidak pantas untuk membuat masalah besar. Jadi ayahku bermaksud menunggu sampai perjamuan senjata ilahi selesai sebelum menguburkan jenazahku. Paman dalam upacara akbar. Jenazah orang tuanya masih disimpan di peti mati es. Di dalam, kata Yue Hua ringan. Yue Qing mengangguk dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, Paman. Yue Hua menghela nafas pelan, saudari Yue Qing, sebelum pamanku meninggal, dia masih memegang tangan ayahku dan memanggil namamu. Dia juga mengatakan bahwa dia berharap kamu bisa lakukan itu untukku. Demi situasi keseluruhan dan kamar dagang bulan perak, jangan terlalu disengaja. Yue Qing mencibir dan berkata, apakah ayahku benar-benar mengatakan itu sebelum dia meninggal? Yue Hua mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, itu benar sekali, bisakah saya mengubahnya? Kata-kata terakhir Paman. Saudari Yue Qing, Anda harus mempertimbangkan masalah ini dengan benar. Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkannya untuk kamar dagang perak bulan, Anda tetap harus mematuhinya kata-kata terakhir Paman. Kami sudah mendiskusikannya dengan kamar dagang Wolfpack. Ya, selama Anda mengangguk dan bersedia menikah dengan putra sulung kamar dagang Wolfpack, kami siap dan dapat mengadakan pernikahan untukmu di perjamuan ajaib ini. Saya ingin tahu apakah Suster Yue Qing telah memikirkannya dengan jelas. Yue Hua bertanya penuh arti. Ketika Lin Bai, Lu Ao dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka membeku dan menatap Yue Qing. Yue Qing berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, sepupu Yue Hua. Jika saya bersedia mundur, saya tidak akan meninggalkan markas 4 tahun lalu. Selain itu, saya tidak percaya ayah saya akan memberitahu saya untuk menikah dengan putra tertua kamar dagang Wolfpack. Kata-kata, Yue Qing berkata dengan tegas. Melihat Yue Qing menolak untuk menikah, Yue Hua segera menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, karena saudari Yue Qing telah mengambil keputusan dan tidak bersedia menikahi putra tertua dari kamar dagang Wolfpack, biarkan masalah ini berlalu. Tunggu sampai jamuan makan hari ini selesai. Saudari Yue Qing, selamat istirahat malam. Saat fajar besok, kita akan berangkat bersama dan kembali ke kota Haiji. Kata Yue Hua sambil terkekeh. Yue Qing sedikit mengangguk, tidak berkomitmen. Bab 1540 niat membunuh di malam hari. Setelah jamuan makan, Yue Hua mengatur agar prajurit itu menurunkan semua penjaga untuk beristirahat. Larut malam, kecuali istana kamar dagang bulan perak, yang terang benderang, pegunungan lainnya di Gunung Janji berada dalam kegelapan. Di alun-alun istana, Yue Hua dan sekelompok pelayan menaiki perahu roh. Butler Langning, aku akan menyerahkan urusan di istana ini padamu. Setelah menaiki perahu roh, Yue Hua berkata dengan wajah muram dan mata berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Butler Langning merupakan butler yang selama ini mengikuti Yue Hua, statusnya sama dengan butler Zuo Yi yang berada di samping Yue Qing. Ya, Tuan Muda, jawab butler Langning. Ya, jawab Yue Hua, melihat ke dalam istana, menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Yue Qing, bukankah kamu hanya mengikuti pengaturan ayahku dan aku? Dengan begitu kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Sekarang kamu keras kepala dan telah kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Yue Hua berkata dengan ringan sebelum menaiki perahu roh. Setelah Yue Hua menaiki perahu roh, dia berpikir sejenak dan berkata, Li Zong, kamu juga bisa tinggal, bekerja sama dengan tindakan Langning, dan ingatlah untuk tidak membuat kesalahan. Ikuti perintahmu. Sebagai salah satu yang teratas 10 anggota kamar dagang bulan perak, salah satu penjaga, Li Zongnai, adalah Master Alam Yang Shen tingkat kedua, dan dia dapat dianggap sebagai orang kuat di Tanah Lingnan. Yue Hua berjalan ke dalam perahu roh, dan perahu roh itu segera bangkit dari tanah. Memanfaatkan malam itu, Yue Hua langsung menuju ke kota Haiji. Di perahu roh, di dalam ruangan, Yue Hua mengeluarkan kompas pencitraan dan berbisik, ayah, masalahnya sudah selesai. Sosok buram di kompas pencitraan berkata, apakah dia masih bertekad untuk melakukan apa yang diinginkannya? Kata Yue Hua dengan lembut, iya. Hei, lupakan saja. Mari kita bertindak sesuai dengan rencana awal kita. Sosok samar itu berkata, karena dia bertekad untuk tidak menikahi putra tertua kamar dagang Wolfpack, maka dia tidak bisa kembali ke Haiji. Kota. Yue Hua berkata, untuk memastikan tidak ada yang salah, aku juga akan menjaga Li Zong. Sosok samar itu menjawab dengan lembut, dan kemudian sosok itu menghilang. Lin Bai, Lu Ao, dan Fang Jin berada di ruangan yang sama, berbicara dan tertawa satu sama lain. Mungkinkah Yue Zheng dan putranya benar-benar mengubah jenis kelamin mereka? Lu Ao berkata dengan bingung. Fang Jin terkekeh dan berkata, bukankah baik-baik saja? Lin Bai mengangguk sedikit, yang terbaik adalah baik-baik saja, jika tidak, pasti akan menjadi sungai darah lagi. Tiba-tiba kali ini, Lin Bai mengerutkan kening. Fang Jin bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Saudara Dongfang. Lin Bai berkata, apakah kamu mencium sedikit darah? Lu Ao tersenyum dan berkata, bau darah apa?
Saya tidak menciumnya. Saudara Dongfang, bukankah kamu terlalu gugup dan berhalusinasi? Hahaha. Ketika Luao berkata dengan bercanda, Lin Bai berdiri dengan serius. Lin Bai jelas tidak merasa salah dengan bau darah. Segera, Lin Bai mengungkapkan niat membunuhnya dan merasakan niat membunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh istana. Sesuatu telah terjadi. Lin Bai berjalan langsung ke jendela, membukanya, dan berencana untuk melihat apa yang terjadi di luar. Dan pada saat ini, saat Lin Bai mendorong keluar jendela, cahaya pedang terang tiba-tiba menyerang dari luar jendela dari jarak 100 meter dan langsung menuju ke wajah Lin Bai. Pedang ini sangat ganas dan sangat cepat, dan orang yang memegang pedang tersebut adalah seorang prajurit Dzogchen di alam Yin Sage. Jika itu orang lain, pedang ini pasti akan membunuhnya. Dan target pedang ini saat ini adalah Lin Bai, jadi dia tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti itu. Saat Lin Bai menyadari serangan pedang itu, dia segera mengumpulkan seluruh kekuatannya, dia menjepit jari-jarinya ke depan dan menjepit pedang perak seperti ular di antara jari-jarinya. Siapa? Lin Bai memarahi dengan dingin. Orang yang menginginkan hidupmu. Pria berbaju hitam itu berteriak dingin, dan segera memamerkan keterampilan pedangnya, merentangkan jari Lin Bai, dan memukul tenggorokan Lin Bai dengan pedang yang ganas. Mencari kematian. Mata Lin Bai berkilat dingin, dia mengulurkan tangan ke depan dan mematahkan pedangnya secara langsung. Lalu dia membuangnya, dan ujung pedang yang patah itu berubah menjadi sambaran petir dan menembus langsung ke kepala pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah, berdarah. Fang Jin dan Luao tiba-tiba menjadi waspada saat ini. Mereka datang ke jendela, memandang pria berpakaian hitam di tanah, dan berkata serempak, "Saudara Dongfang, kamu benar, sesuatu telah terjadi." Lu Ao meraung, "Made, jika kamu ingin membunuh Yue Hua, cucu kura-kura ini, kamu dapat membunuh Yue Qing, apa hubungannya dengan kami?" Wosh! Pada saat ini, di halaman Lin Bai, lampu pedang yang sangat tajam menyala terus-menerus. Pada saat yang sama waktu, mereka bergegas masuk ke kamar. Lin Bai, Luao, dan Fang Jin menggunakan metode mereka untuk membunuh lebih dari 30 master yang menyerang dari segala arah. Hanya dalam beberapa saat, halaman itu dipenuhi darah. Luao mencibir dan berkata, "Nenek, ketika aku melihat Yue Hua, aku benar-benar memiliki niat membunuh. Aku ingin membunuh semua penjaga dalam perjalanan kita di kediaman Gunung Janji. Sini datang untuk membunuh orang-orang kita yang berpakaian hitam. Mereka semua lebih dari 30 master kesempurnaan agung alam suci Yin." Luao mencibir berulang kali. Wajah Fang Jin pucat. Dalam pertempuran sebelumnya, jika Lin Bai dan Luao tidak datang membantu berkali-kali, Fang Jin akan mati di tangan para tuan ini. Lin Bai berkata, "Saudara Fang Jin, saudara Luao, Gunung Janji ini bukan lagi tempat yang baik. Kamu harus mencari cara untuk keluar." Fang Jin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Dongfang, bagaimana denganmu?" Lin Bai mengangkat matanya dan melihat ke arah kediaman Yue Qing, dan berkata dengan dingin, "Saya ingin menemukan Yue Qing." Luao berkata dengan terkejut, "Kamu gila. Kamu dapat mengatakan bahwa Wisma Gunung Janji ini dirancang oleh Yue Hua. Itu jebakan. Dia tidak tahu berapa banyak tuan yang disembunyikan di kediaman Gunung Janji. Yue Hua telah menjelaskan bahwa dia harus membunuh Yue Qing di sini. Saat kamu pergi ke Yue Qing sekarang, kamu pasti ingin bertarung dengan orang-orang di Gunung Janji saat ini. Semua tuan adalah musuh. Harus menargetkan Yue Qing. Jika kita bergabung, kita memiliki peluang besar untuk keluar dari pengepungan." Luao mengingatkan. Fang Jin berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya pikir Luao benar, saudara Dongfang, ayo kita pergi bersama." Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya membuat perjanjian dengan Yue Qing, dan saya juga berjanji untuk melindungi Butler Zuoyi. Yue nyawa Qing aman. Saudara Luao, saudara Fang Jin, kamu terlalu lemah. Sebaiknya pergi secepat mungkin. Kamu cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri." Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia melompat langsung ke atap. Langsung menuju Yue Qing. Luao dan Fang Jin awalnya ingin membujuk Lin Bai, tetapi ketika mereka hendak berbicara, mereka mengetahui bahwa Lin Bai telah menghilang di atap. Lin Bai terus bergerak maju di atas atap. Tiba-tiba, Lin Bai merasa dirinya dikunci oleh niat membunuh. Melihat ke belakang, di atap di kejauhan, di malam yang tebal, seorang pria acuh tak acuh memegang pedang tajam dan menatap Lin Bai dengan dingin. Salah satu dari 10 penjaga teratas dari Silver Moon Merchant Guild, pedang bertahan hidup berada di peringkat ke-72 dalam daftar senjata spiritual bela diri ekstrim, Li Zong. Lin Bai melirik Li Zong dan tidak berniat bertarung dengannya, dan langsung pergi ke kediaman Yue Qing.